Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Desi Saputri dari kelas 10 RPL 2. Di sini saya akan mempresentasikan bab 7 tentang belajar dari biografi. Yang pertama, menelaah teks biografi. Biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang ditulisnya. Yang pertama dalam menelaah teks biografi adalah mengidentifikasi teks biografi berdasarkan isinya. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks biografi. Teks biografi termasuk ke dalam teks narasi. Teks biografi. Yang pertama, menelaah teks biografi. Biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang ditulisnya. Yang pertama dalam menelaah teks biografi adalah mengidentifikasi teks biografi berdasarkan isinya. Kedua, dalam menelaah teks biografi merupakan mengidentifikasi struktur teks biografi. Teks biografi termaksud ke dalam teks narasi. Teks biografi ini juga sama dengan teks cerpen dan hikayat. Yang pertama dalam struktur teks biografi adalah orientasi atau setting, berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Kejadian penting, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologi menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini disertakan dengan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Yang ketiga itu ada reorientasi, berisi komentar evaluasi atau penyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Dalam menelaah teks biografi adalah menentukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Pola penyajian teks biografi dapat dilihat dari alurnya, sudut pandang penceritanya, gaya penceritaan, dan fokus penceritaan. Pola penyajian dibagi menjadi dua cara penulisan biografi, yaitu dengan bentuk fiksi atau non-fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, dalam belajar dari biografi adalah mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi. Yang pertama, menuliskan kepribadian unggul dan dapat diteladani dari tokoh biografi. Tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dengan biografi biasanya memiliki kepribadian unggul dibandingkan dengan orang lain. Kepribadian unggul inilah yang biasanya mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupan, seperti sosok panutan, pekerja keras, dan berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, dalam mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi adalah menjelaskan cara meneladani karakter unggul tokoh dengan menggunakan teks eksposisi. Salah satu ciri teks ulang adalah teks tersebut didengarkan dan dibaca berulang kali karena kebermanfaatannya yang dirasakan. Yang ketiga, dalam menelaah teks biografi adalah menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. Yang pertama, dari menganalisis makna dan kebahasan teks biografi merupakan mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Yang kedua, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Karakter unggul tokoh ini dibagi menjadi dua, yaitu karakter unggul tokoh secara langsung. Karakter tokoh secara langsung merupakan penulis atau pencerita langsung menyebutkan karakter tokohnya. Yang kedua, karakter unggul tokoh secara tidak langsung, yaitu melalui tokoh, dialog, dan apa yang dilakukan tokoh lain adalah. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kaidah teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata kerja atau pronomina orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga, banyak menggunakan kata adjektif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh adalah jenius, rajin, ulet.
Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah dan merupakan. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya, diberi, ditegaskan, dipilih. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja dan berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contohnya, memahami, menyetujui, menginspirasi. Yang keenam, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenan dengan urutan waktu. Contohnya, sebelum, sesudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada waktunya, nantinya, selamanya, dan saat. Sekian, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.